sebuah rumah yang kecil, yang kumuh tinggallah seorang janda dan 2 orang anaknya. Mereka hidup bertiga di gubuk tersebut. Ayah mereka telah meninggal karena kecelakaan, tetapi ada salah seorang anak dari janda tersebut yang sangat durhaka kepada ibunya. Sungguh malang nasib keluarga tersebut. Bu, mana suruh jalanan ini, Bu? Untuk apa? Sini duit, jangan diambil, nanti kita makan. Bodo amat. Setelah beberapa waktu, adik Salsa bernama Reka pun datang. Bu, kenapa, Bu? Nggak apa-apa. Pasti gara-gara kakak kan? Enggak, Ibu hanya terjatuh. Ya sini, udah, aku bantu. Sementara di tengah jalan, Salsa bertemu dengan Bunga di suatu tempat dekat dengan lokasi gelap. Dari mana baik? Tapi kok mukanya kesenangan nian kayak orang habis dapat uang jajan. Ayo nunggu mak aku tadi pera kita pergi. Mereka pun pergi ke tempat dugem. Di sana sudah menunggu seorang pemuda yang merupakan teman mereka. Dari mana baik kalian dulu nih? Ayo dikit ya. Bang ada es. Banyak. Ada es. Ada duit ada mana? Aman. Yes kan. Mereka pun berdugem dan berfoya-foya serta memakan dan meminum obat-obatan terlarang hingga larut malam. Sementara di rumah, sang ibu terlihat khawatir akan keberadaan anaknya yang belum pulang. Dek, di mana ya kakakmu? Mereka nggak tahu, Bu. Tadi di masjid mereka nggak nampak. Di mana ya kakakmu ya? Akhirnya pun Salsa pun pulang ke rumah. Jam segini baru pulang, Sal, dari mana aja kamu? Ih, berisik. Kamu tuh udah besar, seharusnya kamu sebagai panutan untuk adik kamu. Kamu tuh udah tua ya, nggak usah ngurusi hidup anak muda. Keesokan harinya, di malam hari Salsa dan Reka pun pergi ke masjid untuk mengadakan rapat pemuda. Tetapi di tengah jalan, Dek, kakak pergi kerja kelompok dulu ya. Jangan bilang sama ibu kalau kakak nggak pergi ke masjid. Tapi kak, sementara tiba di masjid, Reka bertemu dengan teman kakaknya. Ia seorang pemuda yang baik dan rajin beribadah. Ia juga merupakan ketua pemuda remaja masjid. Iza, Reka, kamu di mana? tadi kata dia kerja kelompok tapi nggak tahu. Oh, kalau gitu tolongin bilang ke dia ya, besok ada yang rapat di masjid. Ya Kak. Esokan harinya, Ibu Eki menjual dagangannya. Ada anak muda yang menurutnya sebaya dengan anaknya dan seorang ibu membeli dagangannya. kamu tahu nggak anak penjual itu? Kamu jangan seperti dia ya. Kamu harus jadi anak yang baik. Eki mencerna baik-baik ucapan dari Ibu Bunga tersebut dan dia memutuskan untuk tidak berjualan lagi. Pada keesokan sore, ibu melihat Salsa. Mau kemana lagi kamu, Sal? Ini tuh bukan urusan ibu. Kak, jangan bentak-bentak ibu. Masa bodoh. Salsa pun pergi ke tempat dugem. Di sana sudah ada teman-temannya yang menunggu. Mereka pun dengan memakan obat-obatan terlarang. Tiba-tiba polisi pun datang. Woi, kemana kamu? Padahal Pak, saya nggak bersalah, Pak. Ya nanti kamu Pak, saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba, ibu dan adik Salsa pun datang menghampiri Salsa di kantor polisi. Bu, tolong aku. Ibu tidak bisa menolong kamu, nah itu memang kesalahan kamu. Bu, maafin aku, Bu. Maafin kesalahan aku. Sudah maafkan. Salsa pun masuk penjara. Salsa pun menyesali semua perbuatan yang selama ini yang dia lakukan. Jadi, kesimpulan dari cerita ini, hormatilah orang tuamu, sayangilah mereka, cintailah dan janganlah pernah engkau menyakitinya sekalipun, karena ialah yang bisa membuat kalian hidup dan ada di dunia ini. Tanpa mereka kalian tidak berarti apa-apa di dunia ini. Oh, amat tiket tuh.